Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatan. Jumpa lagi dengan kami di dalam doa kekuatan channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 11 Februari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR dan doa akan dibawakan oleh Suster Maria Benita PRR dari Komunitas Pademangan, Jakarta dengan tema Efata, terbuka. Datanglah bila hamba hatiku, hiburlah bila hamba cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku. Tuhan, sumber hidupku, hanya Engkau, ayah hidupku, hanya Engkau, ada hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah rohmu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami masing-masing sampai di hari baru ini. Kami berterima kasih untuk rahmat kehidupan dan kesehatan yang kami alami dalam hidup kami. Pada hari ini, kami kembali menyerahkan seluruh diri dan ziarah hidup kami kepadamu. Semoga kuasa Roh Kudus yang kami terima di awal hari ini setia menuntun kami di jalan yang benar dan menjadikan kami abdi-Mu yang setia dalam melaksanakan tugas kami masing-masing. Kami menyerahkan secara khusus pada hari ini semua orang yang sedang sakit dan menderita, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Ya Yesus, Tabib Ilahi, berkenanlah dengan kuasa-Mu mengampuni dosa-dosa mereka dan melenyapkan sakit penyakit yang mereka derita, agar mereka boleh mengalami kesembuhan dari sakit yang dialami, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas sebagaimana mestinya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam tugas mereka. Akhirnya ya Bapa, kami mohon agar Engkau membuka mata dan telinga hati kami untuk mendengarkan Engkau dan menunjukkan kepedulian kami kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan kami. Sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya,
Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jumpa lagi, Bapak Ibu, para sahabatku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Orang Sakit Sedunia. Gereja mengambil bagian untuk merayakan dan memperhatikan orang-orang sakit. Inilah salah satu bentuk kepedulian gereja terhadap orang-orang yang menderita. Gereja terbuka mata, terbuka hati untuk melihat, untuk merasakan penderitaan sesama penderitaan mereka yang sedang mengalami sakit. Tindakan gereja tentunya didasarkan pada cinta kasih Kristus kepada umatnya, yang oleh misi Yesus ia datang ke dunia untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk menjamah mereka yang sakit dan menderita. Dan ini dapat kita ketahui dari kisah-kisah Injil tentang sekian banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mulai dari mujizat mengubah air menjadi anggur, mujizat pertama yang terjadi di Kana. Kemudian mujizat perganda roti, dari 5 roti 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Mujizat penyembuhan yang terjadi sekian banyak kali yang Yesus lakukan. Nah, mengapa Yesus lakukan ini? Yesus lakukan semuanya karena ia sangat mencintai manusia. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, membaca Injil hari ini dan mengingat hari yang dikhususkan untuk orang-orang sakit pada hari ini, saya teringat satu cerita kecil yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Pada malam hari, antara jam 7 ke jam 8 malam, tiba-tiba HP saya berdering. Kemudian ketika saya lihat, saya angkat, ternyata ada satu keluarga yang menelpon. Lalu saat saya angkat itu, saya dengar suara seorang anak kecil yang menangis begitu kuat, menangis begitu keras, kesakitan, semacam kesakitan. Lalu saya tanya ke mamanya yang menelpon saya, "Anak itu kenapa?" Terus mamanya bilang, "Suster, aduh tolong dulu, anak saya ini sejak tadi siang sakit perut." Saya bilang, saya mulai tanya bagaimana keadaannya, terus bisa maaf BAB atau tidak. Mamanya bilang tidak apa-apa. Tapi sampai dengan jam ini dia bahkan semakin sakit dan menangis berteriak kesakitan. Berhadapan dengan situasi yang seperti ini, saya terus terang saja saya juga agak panik. Tetapi satu hal yang membuat saya yakin, saya teringat akan doa Monsinyur Gabriel Manek SPD. Doa yang selalu diulang-ulang oleh Bapak Uskup semasa hidupnya, dan yang kami kenal itu sebagai doa sembah baktinya beliau. Doanya seperti ini: Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Lalu saya teringat doa itu dan saya ajak keluarga itu. Sekarang saya minta mamanya pasang lilin di tempat yang kalian biasa pakai untuk berdoa. Simpan segelas air di situ, kita berdoa. Kami mulai berdoa. Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sebutkan tadi,
berulang terus, sampai 10 kali pertama anak ini masih menangis meskipun sudah mulai reda tangisannya. Kemudian kami doa lagi, doa terus. Setelah 10 kali yang kedua, anak ini terdiam dan ternyata dia tertidur di pangkuan mamanya. Lalu setelah doa itu saya pamit, dan keesokan harinya saya diberitahu oleh keluarga ini bahwa anaknya sudah sembuh. Lalu si kecil ini namanya Cika, dia mengirim pesan suara untuk saya. Mam Suster, Cika sudah sembuh. Tadi malam Cika minum air dari Tuhan Yesus, katanya seperti itu. Demikian cerita singkat, Bapak Ibu para sahabatku. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan kisah Injil hari ini. Injil hari ini bercerita tentang hadirnya Yesus di daerah Dekapolis. Kehadiran yang membawa kepuasan, kehadiran yang membawa kelegaan, kehadiran yang membebaskan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan. Di sana Yesus bertemu dengan seseorang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Apa yang Yesus lakukan? Hanya dengan satu kata yang sangat ajaib. Ephata, terbukalah. Satu mantra ini tidak sekedar menyembuhkan, tetapi membuka sekaligus melepaskan belenggu yang ada dalam diri orang itu. Orang itu langsung sembuh. Inilah mantra yang begitu dahsyat yang Yesus wariskan kepada kita. Ephata, terbukalah. Orang tuli dan bisu itu disembuhkan oleh Yesus. Dia tidak hanya mengalami satu kelegaan, satu pemulihan, tetapi dua pemulihan sekaligus. Telinganya mendengar, mulutnya terbuka dan bisa berbicara. Kata-kata yang menyelamatkan, kata-kata yang menghidupkan. Mengapa kata itu begitu dahsyat? Tentu saja, pertama karena memang kuasa Yesus. Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Yang kedua, karena Yesus melakukan itu dengan rasa cinta yang tulus, dengan kepeduliannya yang ikhlas, bahwa orang ini harus dipulihkan. Yesus dengan penuh cinta menyalurkan energi positif kepada orang itu. Ketika menerima energi positif itu, orang itu langsung sembuh. Orang itu langsung terbebaskan. Orang itu merasa bersukacita karena saya telah mengalami keajaiban Allah. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, mari kita bawa cinta Yesus. Kita bawa sentuhan kasih Yesus. Kita bawa kata-kata Yesus. Kita bawa kekuatan Yesus. Bawa energi positif dari Yesus. Bawa kepada saudara-saudari kita, orang-orang yang sedang menderita. Tentu saja kita tidak sekedar membawa itu, tetapi kita membawanya dengan penuh cinta. Kita membawanya dengan penuh pengharapan pada Yesus, bahwa Yesus pasti menyembuhkan orang ini. Jika kita sendiri yang sedang sakit dan menderita, kita sendiri bawa kekuatan Yesus. Salurkan energi positif Yesus ke dalam diri kita. Katakan pada diri sendiri, Yesus di atas segalanya. Yesus pasti menyembuhkan saya. Katakan, Ephata, terbukalah, lepaskanlah segala yang sakit, segala yang menghambat saya. Percaya bahwa Yesus adalah segalanya. Yesus adalah kekuatan kita. Yesus adalah sumber keajaiban.
Kalau Yesus adalah segalanya, kenapa kita harus pergi ke hal-hal yang lain? Pergi kepada Yesus, datang kepada Yesus, berlarilah pada Yesus. Terus menyalurkan energi positif ke dalam diri kita. Harus berani katakan pada diri dengan tegas, Stefata, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Semakin kita dikuasai oleh energi-energi positif, keajaiban itu semakin dekat pada kita. Kita ingat keajaiban kecil yang dialami si Cika kecil tadi. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya menyalurkan energi positif dari Tuhan, Cika sembuh. Dan ini yang Yesus kehendaki dari kita. Bawa energi positif, salurkan kepada yang sedang menderita. Semakin banyak orang membawa energi positif dan semakin banyak itu disalurkan kepada yang sakit, kita percaya mujizat Tuhan pasti sudah dekat. Mujizat Tuhan pasti terjadi pada orang itu. Terima kasih. Semoga orang-orang sakit boleh mengalami mujizat Tuhan hari ini. Mari kita persembahkan khusus mereka yang sakit. Kita minta Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Tinggalkan sepatah kata kepada orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Kata-kata Tuhan, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menyembuhkan. Effatah, terbukalah. Tuhan memberkati kita sekalian. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi semua yang sedang menderita sakit, ya Tuhan Yesus, tabib dan guru ilahi, kami dengan rendah hati datang untuk memohon belas kasihan-Mu. Semoga Engkau berkenan menyembuhkan semua orang yang sedang menderita sakit, baik secara fisik maupun psikis, agar mereka kembali mengalami kesehatan dan kekuatan jiwa dan raga untuk dapat menjalankan hari-hari hidup mereka dengan sukacita bersama-Mu setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk pertobatan orang-orang berdosa. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menginginkan agar kami umat-Mu hidup layak bagi-Mu, maka kami datang kepadamu memohon ampun atas dosa-dosa semua umat-Mu di dunia ini. Bawalah kami kepada rahmat pertobatan dan terus-menerus membaharui diri kami, agar hidup kami layak dan berkenan kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Penyayang, kami mohon agar Engkau menjauhkan kami dari wabah virus corona yang makin merajalela di atas muka bumi ini. Jangan biarkan kami berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena wabah virus corona yang mengancam jiwa dan raga kami. Tetapi bebaskanlah dan selamatkanlah kami dari pandemi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Kami menyerahkan keluarga-keluarga Kristiani ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah keluarga kami agar tetap hidup rukun dan damai, bahagia dan sukacita, saling mengasihi, saling mencintai, saling percaya satu sama lain, dan juga saling melayani. Tumbuhkanlah iman kami akan Dikau, agar dalam keadaan apapun kami tetap percaya dan mengandalkan Dikau dalam hidup kami setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan bangsa dan negara kami, ya Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami,
Bimbinglah dan kuasailah para pemimpin bangsa dan negara dengan rahmat-Mu, agar mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan bijaksana, ada kerjasama, tanggung jawab, mementingkan kepentingan rakyat banyak dan bukan kepentingan pribadi atau golongan. Anugerahkanlah rahmat kesehatan bagi para pemimpin kami, agar mereka tetap setia kepadamu dalam tugas mereka sebagai gembala yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi dengan kami di dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hari.